Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan dan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita terus diberikan kesehatan, kesempatan untuk saling berbagi ilmu pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat tidak lupa selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitutstatistik.com bersama mahasiswa Indonesia terus berlayar untuk berbagi ilmu pengetahuan. Pada sesi ini kita sudah sampai kepada edisi khusus seri ke-7. Kita tetap konsisten akan menyelesaikan sebanyak-banyaknya soal yang ada di dalam Probability and Statistics for Engineers and Scientists untuk edisi ke-8. Buku ini sangat menarik karena merupakan pegangan bagi yang berminat memahami tentang teori peluang untuk prodi-prodi selain dari prodi matematika dan statistik. Atau mungkin seperti prodi-prodi teknik itu banyak menggunakan buku ini sebagai pegangannya. Oleh sebab itu tidak salah kita akan membahas soal-soal yang ada dengan harapan dapat memberikan gambaran wawasan kepada mahasiswa Indonesia. Oke, kita coba lihat soal-soal. Kita coba lihat soalnya. Ini soal kita share. Oke, ini soal kita. Ini soal kita. Kita lihat soal yang pertama. Oke, soal 2.27. Ini ceritanya, a developer of new subdivision offers a prospective home buyer a choice of for design 3 different heating system, garage or carport, and patio or screen porch. How many different plans are available to this buyer? Jadi kalau kita lihat maksud dari soal ini adalah ada pengembang rumah yang coba memberikan beberapa pilihan rumah, di mana pilihan tersebut ada 4 desain dengan bentuk sistem pemanas 3 jenis, dan ada garasi atau carport. Carport ini kita kurang jelas apakah letak mobil tertentu atau apa, kita tidak tahu, dan dengan memiliki teras atau teras yang disaring. Jadi kalau begitu ada berapa banyak model jenis rumah yang bisa ditawarkan oleh pengembang tadi? Katakanlah 4 desain ini, ada desain 1, 2, 3, dan 4. Ada 3 sistem pemanas yang berbeda, ada mungkin sistem pemanas A, B, dan C, dan garasi atau carport, dan teras atau teras yang disaring. Jadi untuk menentukan berapa banyak yang dapat ditawarkan jenis rumah dengan fasilitas-fasilitas yang disebut tadi kepada pembeli, itu dapat dilakukan dengan rumus perluasan dari edisi khusus sesi sebelumnya, yaitu sesi ke-6. Di mana pada sesi ke-6 ada N1 cara kali N2 cara. Kalau pada soal 2.27 ini kita lanjutkan kepada N3 cara dan N4 cara. Jadi kalau ada N1 itu ada 4 jenis rumah atau 4 rancangan rumah atau desain rumah. Sedangkan N2-nya itu ada 3 jenis pemanas. Sedangkan N3-nya itu ada garasi atau carport, ada 2 jenis garasi di sini, sedangkan N4-nya itu ada teras, ada 2 jenis teras di situ. Jadi keseluruhan model rumah yang dapat ditawarkan oleh pengembang tadi yaitu N1 kali N2
kali N3 dikali dengan N4 cara. Jadi ada berapa jenis? Yaitu sama dengan ada 4 kali 3 kali 2 dan kali 2. Kali 2 kali 2. Jadi 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 2 ada 48 jenis rumah yang dapat ditawarkan. Mana salah satunya? Mungkin rumah yang ditawarkan itu salah satunya adalah rumah yang desainnya desain jenis desain tadi ada 4, katakanlah desainnya itu ada A, B, C, dan D, maka desainnya itu desain A, rancangan A, beda sistem pemanas, mungkin sistem pemanas 1, 2, 3, kita katakan A1 di sini dengan bentuk garasi, oke, dengan bentuk garasi. Oke, di sini ini koma, di sini koma, dan salah satunya berbentuk teras. Oke, dan terasnya ada teras. Ini kemungkinan pertama yang dapat ditawarkan oleh developer dengan desain A, sistem pemanas jenis 1 dengan bentuk garasi dan teras. Atau kemungkinan kedua yang dapat ditawarkan oleh pengembang tadi, rumahnya berjenis atau desain berancangan D. Tadi ada 4 rancangan A, B, C, D, kita katakan D. Dan sistem pemanasnya berjenis 3. Tadi karena ada 3, 1, 2, 3, kita katakan yang 3 saja. Di sini carport. Carport ini kita tidak tahu apa. Untuk mobil tertentu kita tak tahu. Tanya, cari aja informasi ya. Dan teras yang disaring, teras yang disaring, teras saring. Oke, kita buat teras saring saja. Nah, ini kemungkinan jenis rumah yang kedua yang dapat ditawarkan. Berapa jenis rumah-rumah ini? Ada sebanyak 48 jenis modelnya. Nah, ini merupakan pengembangan dari rumus sebelumnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jelas sekali, sangat jelas sekali. Jadi yang 48 ini dia. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, obat untuk meredakan penyakit asma itu dirancang ada 5 jenis obat yang berbeda. Dan dihasilkan dalam bentuk cairan, tablet, atau kapsul. Yang semuanya tersedia secara reguler atau secara ekstra. Jadi ada 5 jenis obat yang berbeda dalam 3 produksi, baik cairan, tablet, atau bentuk kapsul. Pertanyaannya, berapa banyak cara yang berbeda dapat diresepkan dokter? Jadi kalau N1 itu ada 5 jenis obat. 5 jenis obat. Oke, dapat diberi dari 5 berbeda. Oke, N1-nya ada follow asthma can be forecast from 5 different. Oh, dapat dibeli dari 5 manufacturers dan dapat dalam yang dihasilkan dalam bentuk apa tadi, cairan, tablet, ataupun bentuk kapsul, ya. Dan dalam komposisi obatnya itu ada bentuk N2, reguler, dan ekstra. Jadi komposisi atau resep yang dapat ditawarkan oleh dokter untuk penderita penyakit asma ini adalah tentu sebanyak N1 kali N2 kali N3. Yaitu sebanyak 5 manufaktur yang berbeda dikali dengan 3 produksi dalam jenis produksi dikali dengan 2 dosis, ada yang reguler, ada yang ekstra. Berarti ada 30 jenis resep obat asma yang dapat diberikan oleh dokter tadi. Nah, ini juga merupakan bentuk aplikasi soal dari pengembangan bagaimana cara menghitung titik sampel. Jadi soalnya bervariasi.
Kadang-kadang dia ada N1 kali N2 kali N3 nih, N3 maaf nih. Dan kadang-kadang ada N1 kali N2 kali N3 kali N4. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, dalam studi ekonomi bahan bakar, masing-masing dari 3 mobil balap diuji menggunakan 5 jenis bensin yang berbeda di 7 lokasi dengan melibatkan 2 driver yang berbeda. Oke, pertanyaannya berapa banyak jenis ya pasangan yang dibutuhkan lah untuk soal seperti ini. Oke, how many less runs are needed? Test runs. Berapa banyak macam uji coba runs ini diperlukan? Mungkin uji coba mobil balap tadi mungkin dapat berapa banyak tes uji coba mobil itu untuk berjalan. Mungkin yang dicoba itu kecepatannya kita tidak tahu. Yang jelas di sini ada N1 cara, yaitu dari 3 mobil balap. Dan digunakan N2-nya 5 jenis bahan bakar yang berbeda. Dan dicobakan kepada 7 lokasi yang berbeda. Dengan 2 jenis supir. Oke, dengan 2 jenis supir, 2 macam supir. Oke, N4 supir. Jadi berapa banyak macam jadi berapa banyak macam komposisi yang dapat digunakan untuk menguji, untuk menguji penelitian yang dilakukan ini gitu. Maka hal yang dilakukan ini tentu jawabannya tetap berpatokan pada rumus semula, yaitu N1 kali N2 kali N3 dikali dengan N4 cara. Yaitu sama dengan ada 3 kali 5 kali 7 kali 2. Oke, kira-kira 3 kali 5, 15. 15 kali 7. 15 kali 7, 105. Ada 2, 105, 210. 210 uji coba mobil ini untuk melaju. Nah, mungkin seperti itulah. 210 cara uji coba yang dapat dilakukan. Bagaimana menguji kelajuan mobil atau kecepatan mobil balap inilah dengan 3 jenis mobil balap, 5 jenis bahan bakar, 7 lokasi pengujian, dan dengan 2 jenis driver, 2 orang driver yang berbeda. Oke, saya rasa ini soal yang sangat bagus untuk dipahami. Nah, jadi kita telah lihat soal-soal yang kita bahas selama ini ternyata soal-soal yang sangat relevan dengan bahan-bahan kuliah yang telah kita share di www.radoinstitute.com. Jadi alangkah baiknya para mahasiswa Indonesia silakan jumpai teorinya. Teorinya ini masih pada penentuan titik sampel. Jadi mungkin pada video 1 dan 2 itu penentuan titik sampel 1 dan 2 pada bahan kuliah di kampus Dunia Maya kita. Oke. Silakan masuki kampus Dunia Maya itu, lalu untuk memperkuatnya kita bahas soal-soal yang ada pada buku yang diberikan. Nah, walaupun soalnya ini mungkin terkesan sangat simpel, tapi yakinlah sebagai pemula, baik mahasiswa dari prodi matematik atau statistika maupun dari mahasiswa teknik yang masih duduk di semester 3 ini sangat membantu saudara untuk memahami soal-soal yang ada. Kita rasa cukup dulu untuk edisi yang ke-7, edisi kursus seri ke-7 ini. Tunggu dan nantikan kita pada edisi-edisi berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com undur diri. Tetap perhatikan protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga
dan jangan terlalu dekat pada keramaian. Kalau bisa stay at home saja. Mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.